Saudara dan saya ditanam di tepi aliran sungai, bukan di dalam pot. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Ada 4 berdasarkan kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. 4 cara dalam bertumbuh. Yang pertama, tetap di dalam Kristus. Apa? Tetap di dalam Kristus. Kata kuncinya adalah tetap. Jadi nggak mencela-mencele. 1 hari percaya kepada Tuhan, 3 hari di luar Tuhan. Di luar Tuhan itu mempunyai definisi yang banyak. Jadi orang yang mau bertumbuh, dia harus memiliki ketetapan bahwa dia akan hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu bukan seperti hidup dalam pot. Tetap, jadi tidak mencela-mencela, tidak pindah sana pindah sini. Seperti ada kawan saya sedang ngomong gini, dia suka banget kemana-mana gitu. Saya bilang, ngapain kamu? Kamu udah punya iman, ngapain harus ke sono ke sini? Aduh, capek kamu, saya lihat. Dan kamu nggak akan pernah menghasilkan buah. Gimana kamu berbuah? Bertumbuh juga enggak, saya bilang. Kenapa? Karena sono sini mencela-mencela sama sekali. Dia tidak mempunyai ketetapan di dalam Kristus. Yang kedua, cara hidup bertumbuh adalah menjalani proses berakar. Saudara nggak akan pernah. Saya pernah dinasihati begini sama dosen saya. Kalau kamu mau bertumbuh, kamu harus berakar terlebih dahulu. Dalam-dalam. Kuat-kuat akarmu sehingga ketika engkau bertumbuh ke atas, dan ketika angin itu menerpa, engkau tidak akan pernah tumbang. Bapak, Ibu, dan saudara, coba perhatikan baik-baik setiap pohon yang ada di sekitar kita. Ada pohon yang karena cangkokan, ada pohon yang karena biji. Kalau ada angin, siapa yang lebih dulu tumbang? Yang cangkokan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akar tunjang namanya. Kalau biji ditanam itu ada satu akar yang terus ke dalam, baru yang lain dia akan ke kiri dan ke kanan. Itu seperti pondasi kalau bangunan. Demikian juga ketika kerohanian kita mau bertumbuh, kita harus menjalani yang namanya berakar. Berakar dalam apa? Dalam kebenaran, dalam firman. Semakin dalam kita akar iman kita ada di dalam kebenaran itu, maka ketika badai itu datang, kita tetap berdiri dan tidak akan pernah tumbang. Kemarin, beberapa hari yang lalu, di kota Solo, itu ada angin ribut yang sangat luar biasa. Betapa banyaknya pohon yang tumbang, pohon yang ditanam ketika sudah besar baru ditanam. Banyak yang tumbang. Patung-patung tumbang, hancur. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akar yang kuat. Banyak orang Kristen yang hancur tumbang bukan karena apa? Karena dia tidak berakar. Tidak berakar. Makanya jangan coba-coba membangun ke atas sebelum dia akan berakar ke bawah. Amin. Jadi proses yang harus jalan berakar. Terus yang kedua, bertumbuh ke atas dan berbuah. Inilah bedanya, saudara, dengan pohon
yang ditanam di luar pot. Kalau di dalam pot itu hanya menghasilkan pemandangan yang baik, ditaruh di atas meja, waduh bagus banget, kita bisa menghayal seolah-olah ini besar. Pohon itu luar biasa, seperti pohon angker. Dan usianya bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, tetapi tingginya tidak pernah lebih dari 80 cm. Kalau udah lebih dari 80 cm itu tanamannya pasti di luar itu. Kalau di dalam pot nggak ada, saya jarang. Yang ketiga, memiliki kewaspadaan terhadap filsafat dunia. Filsafat dunia itu adalah sebuah pengajaran yang membuat rohani kita tidak bertumbuh. Dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8. Hati-hati. Saudara tahu nggak, bonsai itu disuntik. Disuntik apa? Disuntik sejenis obat yang membuat pertumbuhan dia tidak cepat. Dikasih kimia, hal-hal yang bersifat kimia, seolah-olah itulah kira-kira ragi pengajaran filsafat dunia yang sebenarnya kelihatan baik, tapi sesungguhnya itu meracuni dan membuat pertumbuhan rohani kita itu terbatas. Hati-hati saudara. Filsafat dunia ini salah satu contoh begini, filsafat Jawa, nggak sampai mendunia. Udah yang penting baik semua, yang penting baik sama orang. Kamu nggak nyakitin orang, nggak mau nyubit orang. Yang penting semua agama itu semua baik. Saudara, keselamatan itu kan bukan soal baik, tapi soal anugerah. Ya udah kalau begitu nggak perlu kita mengerjakan keselamatan. Ini filsafat dunia saudara. Orang-orang seperti ini apakah dia akan bertumbuh rohaninya? Enggak. Seandainya bertumbuh, dia akan menjadi Kristen yang bonsai. Yang keempat, memiliki kebenaran Kristus. Kolose pasal 2 ayat 9. Kebenaran-kebenaran ini saudara banyak dihasilkan dari mana? Pengadilan, penerimaan khalayak ramai, itu juga seolah-olah menghasilkan kebenaran palsu. Kebenaran tetapi itu sebuah kebenaran palsu. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang memang benar-benar dianggap benar, itu ada di dalam Kristus. Karena Kristus adalah kebenaran itu. Di luar itu tidak. Jadi 4 cara ini bagaimana kita bisa bertumbuh. Yang pertama, dia harus tetap di dalam Kristus. Nggak lari sana lari sini. Sebagai jemaat aja kalau lari sana lari sini dia nggak akan bertumbuh kok. Ya, ini baru mau bertumbuh sedikit, tiba-tiba pindah. Saudara kalau nanam pohon singkong, wah ini kelihatannya tanahnya nggak baik, cabut tanam lagi tempat lain, cabut tanam lagi tempat lain, cabut lagi tempat lain. Itu sampai 8 bulan nggak akan pernah ada buahnya. Singkong itu kan cuma 8 bulan. Dia harus memiliki suatu ketetapan, apalagi di dalam iman. Yang kedua, dia harus bersedia menjalani proses itu. Jadi kita tidak memiliki roh yang pasif. Kita harus memiliki keaktifan dalam berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Ini bukan karunia saudara, tetapi sebuah proses yang keluar dari diri kita. Dan yang keempat, dia harus memiliki kebenaran Kristus.